you don't hold me anything. And Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah. Everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Shalom. Oke, selamat datang di dalam rumah Tuhan. GBI Katariso keluarga besar, kita percaya buat rahmat Tuhan yang sudah diberikan untuk setiap kita. Selamat datang juga Ibu Ria dan suami, Pak Iwan dan keluarga. Inspeksi pertama ya, GBI Katariso. Kita percaya buat rahmat Tuhan yang diberikan untuk setiap kita. Di minggu ini kita boleh bersyukur buat kemurahan Tuhan yang sudah diberikan setiap kita. Siapkan hati kita untuk kita boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam kuasa-Nya. Kita boleh bersyukur di pagi hari ini yang terbaik bagi Tuhan. Ucapkan terima kasih dan syukur kita bagi Tuhan buat rahmat yang sudah diberikan untuk setiap kita. Kita boleh nikmati kebaikan Tuhan dengan segala ucapan syukur kita di pagi hari. Terima kasih buat karyamu, buat anugerah. Saat kami menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya bahwa kemenangan ada di sini. Kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Ku percaya mujizat terjadi di tempat ini. Sama-sama katakan. Dalam kudus
Kemuliaan-Mu yang melampaui segala akal hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang setia, melebihi dari segala yang ada. Percaya kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu yang terus menerus dan nyata dalam setiap musim hidup kami. Waktu yang baik di saat ini Tuhan, di minggu ini kami boleh ada dalam rumah-Mu. Dengan bersehati sepakat, kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Karena kemuliaan-Mu yang bekerja. Terima kasih. Dalam pimpinan Tuhan kami serahkan ibadah ini. Ibadah ini luar biasa bukan karena pelayan-pelayan yang melayani, tetapi karena Roh Allah yang bekerja, kuasa Allah yang Immanuel itu yang ada bersama-sama dengan kami. Di dalam pimpinan Tuhan kami serahkan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Setiap kita yang sepakat dan siap beribadah kepadanya dan bernyanyi dan bersukacita dalam namanya, katakan bersama, amin. Amin. Yeah. Sekali lagi kita katakan shalom. Berikan jabat tangan, impartasikan kasih-Mu. Satu depan, belakang, kanan, kiri. Ya, dengan senyummu yang manis, itu akan memberikan impartasi kepada saudara yang belum senyum. Dan kita percaya yang sudah senyum dan sudah beri salam, silakan duduk. Haleluya. Amin. 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 Bareng-bareng yuk. Yang hebat. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang mempunyai kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Kau Tuhan
dalam hidup kita. Amin. Yang amin berdiri bersama-sama. Nyatakan sukacitamu di dalam Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang kudus untuk selama-lamanya. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sama-sama katakan, di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biar segala yang bernafas, biarlah segala yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, coba. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi nyatakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Kau kudus selama-lamanya. Bangkit serukan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar, kalah
lagi, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. 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 Percaya Tuhan, bahwa nama-Mu lebih dari segalanya. Lebih dari apa yang kami pikirkan. Lebih dari segala apa yang Ku alami. Karena kami percayai bahwa sekalipun dalam pemikiran kami bahwa Engkau meninggalkan kami, Engkau melupakan kami, itu semua mungkin dalam pikiran kami Tuhan. Tetapi yang kami percaya bahwa Yesus kami adalah Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkali-kali menolong saat kami sakit, saat kami lembah dalam kekelaman. Engkau Allah yang tetap setia. Percaya Tuhan bahwa firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sama-sama nyatakan. Meskipun Tuhan tak menolongku, taruh iman-mu kepada Tuhan. Meskipun duri dalam daging, Segala sesuatu yang kerjakan Tuhan adalah baik adanya. ku tetap memilih Satu hal yang Tuhan untuk percaya lakukan supaya kita tetap percaya mengucap, dan tetap mengucap syukur dalam segala kondisi yang ada dalam hidup. meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Dengan iman dan katakan, yes. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada,
mengeluh kepada Tuhan. Tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Dengan iman dan percayamu katakan, Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti tetesan, dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk, dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari nyatakan pujian ini sekali lagi. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Yuk jemaat, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus setia. Berkali-kali kami jatuh, Tuhan setia mengangkat kami. Di dalam segala keadaan kami, bahkan ketika kami harus turun dalam lembah-lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami, yang sungguh memperdulikan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami bersama-sama boleh datang di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, membawa pujian, pengagungan dan penyembahan kami bagi nama-Mu. Kami percaya pagi hari ini Engkau disukakan, digirangkan karena kami umat-Mu yang beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau berkenan memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami. Lawatan-Mu memulihkan, lawatan-Mu menyegarkan, bahkan menyembuhkan setiap kami. Memulihkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi pagi ini. Untuk kami belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Dalam segala kerendahan hati kami. Kami mau belajar akan ketetapan-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan kehendak-Mu. Biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus urapi dan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus urapi juga hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah datangnya dari Tuhan. Dan pagi hari ini kami sungguh diberkati. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya dan siap belajar firman Tuhan. Katakan. Amin. Yuk sekali lagi yuk. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, seperti biasa. Coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan is baik. Tuhan is baik. Amin.
Kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Wah, ada orang jauh rupanya. Boleh jemaat Tuhan katakan shalom. Suaranya mana? Lebih keras lagi dong buat Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Amin. Baik, hari ini saudaraku, saya tidak ada janji sebenarnya sama WL ya. Tetapi lagunya memang match bener begitu ya. Temanya sukacita di tengah penderitaan ya. Oke, kita akan lihat Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat 23 dan sampai ayat 25 saja. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah secara lengkap. Tapi untuk mempersingkat waktu kita akan baca 23 sampai 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku, kadang di dalam kehidupan kita, justru ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, ketika kita memilih untuk menjadi pribadi yang hidup sungguh menyangkal diri untuk berjalan dalam firman Tuhan, justru menempatkan kita ada dalam masalah, ada menempatkan kita di dalam penderitaan. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, saudaraku. Paulus dan Silas harus mengalami sebuah penderitaan bukan oleh karena kesalahan mereka, tetapi oleh karena Paulus dan Silas melepaskan roh jahat dari seorang wanita, maka orang-orang di kota Filipi merasa tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Dan akhirnya Paulus dan Silas digebugin, dipukuli, didera. Setelah itu firman Tuhan bilang dia dilemparkan ke dalam penjara. Belum selesai, saudaraku. Dipasung kaki dan tangannya. Ada di dalam keadaan yang begitu menderita, dalam keadaan yang susah. Tetapi saudaraku, perhatikan baik-baik, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah dan persoalan yang Paulus dan Silas hadapi, dia tidak memilih untuk bersungut-sungut atau mengeluh, bahkan mungkin menggerutu, tidak. Tetapi justru Paulus dan Silas memakai kesempatan itu untuk memuji Tuhan dan berdoa, membawa sebuah hal yang penuh sukacita, mengubahkan penderitaan itu menjadi sebuah hal yang ajaib. Melalui peristiwa itu, kepala penjara di kota Filipi beserta seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, saya mau katakan bahwa di tengah-tengah penderitaan, masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, Tuhan bisa ubahkan itu menjadi sebuah sukacita. Menjadi alat Tuhan yang efektif untuk kita menyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan melalui penderitaan kita, kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa melalui kesaksian hidup kita. Oleh karena itu hari ini saudaraku, kita mau coba belajar bagaimana kita dapat mengalami sukacita, kegembiraan, bahkan memenangkan jiwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Kita menjadi orang-orang yang tetap berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Oke, next. Yang pertama saudaraku, sekali lagi ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, hal yang pertama yang menjadi sesuatu yang spektakuler ketika Paulus dan Silas ada dalam keadaan menderita yang begitu sangat, mereka memilih untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saudaraku, ini sebuah hal yang mungkin dianggap klise, dianggap jadul, dianggap terlalu usang untuk orang-orang Pentakosta. Tapi saya mau ingatkan saudaraku, bahwa di dalam doa, pujian, dan penyembahan itu powerful, penuh kuasa. Di tengah-tengah penderitaanmu, Tuhan bisa ubahkan menjadi satu sukacita dan kegembiraan ketika kita andalkan kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Paulus dan Silas tidak mengeluh tentang apa yang harus dialami dalam penderitaannya di penjara, namun mereka memilih untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Doa, pujian, penyembahan justru membuka pintu kuasa Allah. Dengar baik-baik. Orang-orang muda, dengar baik-baik ya. Hari-hari ini saya bingung betul-betul ya. Ada pergeseran nilai, bukan hanya di gereja kita, hampir di semua gereja. Rata-rata orang yang datang berdoa itu adalah yang, maaf, nenek-nenek, encim-encim, udah tua-tua gitu. Orang-orang mudanya kayak udah gak suka lagi sama yang namanya doa, pujian, penyembahan. Tapi kalau misalkan, yuk ada dance-nya loh, ada makannya loh, pasti ramai. Tapi kalau sudah mulai menyembah, udah dah, hening gitu ya. Lama amat sih. Tapi saya mau bilang, saudaraku, dengar baik-baik, jangan dianggap remeh, jangan dianggap itu sepele, jangan dianggap jadul. Di dalam doa, pujian, dan penyembahan itu ada kuasa Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, dengar baik-baik. Mungkin jemaat-jemaat yang lama tahu persis keadaan gereja kita ya. Bagaimana lika-liku perjalanan gereja ini. Saya mau bilang saudaraku, kalau gereja ini sampai hari ini bisa ada. Bahkan menjadi sebuah gereja yang survive, permanen dalam segala hal. Itu tidak lepas saudaraku. Ada doa, pujian, dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Karena ada orang-orang yang setia, ada orang-orang yang memilih untuk membayar harga di dalam doa, pujian, dan penyembahannya kepada Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat para pendoa-pendoa. Ini serius saudaraku. Ya, saudaraku dengar baik-baik. Waktu Silas dan Paulus berdoa dikatakan saudaraku sendi-sendi penjara terbuka. Kalau gempa bumi lalu pintu-pintu penjara terbuka, terkoyak, itu gak aneh saudaraku. Tetapi yang menjadi aneh adalah ketika belenggu borgol yang ada di tangan Paulus dan Silas terbuka. Ini kan sesuatu yang aneh saudaraku. Ini menunjukkan apa? Karena betul-betul itu bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi bicara tentang karya Allah, campur tangan Allah, kuasa Allah yang ditunjukkan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Yang terjadi dari luar, kuasa itu berkarya dinyatakan di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Karena itu sekali lagi saudaraku, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara, di gereja kita ada waktu-waktu berdoa. Ya, kita di ibadah raya memang tidak terlalu lama ya, doa syafaat. Kalau Patoga doa syafaat kelamaan juga seringkali ditegor gitu ya. Jangan lama-lama, jemaat pada bete tuh ya. Yang negor langsung ngomong yes katanya gitu ya. Karena beliau yang punya hak ibadah raya gitu ya. Jadi memang kita di sini diatur ya supaya tidak bertele-tele ibadah kita gitu ya. Tetapi ada waktunya, kita diberi kesempatan, kita punya waktu, kesempatan untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan di dalam waktu doa-doa kita. Dan sekali lagi saudaraku,
ada kuasa Tuhan yang menguasai alam jagat raya ini, saudaraku. Yang tidak kelihatan mata, yang bekerja dan berkarya dengan caranya yang ajaib, menyatakan anugerahnya buat kita. Betul-betul, ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, saudaraku, ada kuasa yang membebaskan kita, melepaskan kita, yang berkarya dari luar terjadi dalam hidup kita. Amin. Oke, lanjut. Dan bukan hanya karya dari luar yang bekerja membebaskan hidup kita, tetapi doa, pujian, penyembahan akan mengubahkan situasi, perasaan yang dari dalam hidup kita, yaitu situasi hati dan pikiran kita akan dikuasai oleh damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal pikir manusia. Ya, coba kita lihat, saudaraku, di dalam Filipi. Kita baca dulu ya, kitab Filipi. Filipi pasal yang keempat, ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir, janganlah kamu takut tentang apapun juga. Tentang masa depanmu, tentang jodohmu, tentang pekerjaanmu, tentang bisnismu, tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, waktu kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, bukan saja kuasa Tuhan yang bekerja dari luar, tetapi dari dalam hati kita, menguasai hati dan pikiran kita, dijaga. Ya, saya pernah jelaskan ini, saudaraku, seperti para bodyguard, seperti para pengawal yang menjaga, yang mengawal hati dan pikiran kita. Sehingga waktu iblis tabur ketakutan, iblis tabur kekhawatiran, iblis tabur segala perkara-perkara yang membuat kita jatuh, itu semua tidak ada yang mengenai kita. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Allah yang menjaga, memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Oke, sebelah kanan saudaraku, dalam kehidupan orang percaya, doa, pujian dan penyembahan menjadi fondasi kebangkitan rohani. Karena itu jangan pernah berhenti untuk melakukannya sekalipun keadaannya tidak berubah, tampaknya tidak berubah. Jadi waktu engkau belum melihat mujizat, berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Sampai mujizat menjadi nyata. Karena doa, pujian, penyembahan adalah fondasi kebangkitan rohani. Saya ingat sekali, saudaraku, waktu saya masuk ke gereja ini, saudaraku, tahun 2009 ya. Saya cukup tercengang-cengang juga. Ada pemuritan begitu digalakan luar biasa. Yes, pemuritan bagus, saudaraku ya. Tapi saya tanya, kapan jam waktu doa? Nggak ada, Pak. Hah? Sekalipun? Iya, Pak, nggak ada. Wih, hebat kali di gereja. Wah, dia berjalan dengan kekuatannya sendiri begitu ya. Saya mau bilang, saudaraku, nggak bisa. Gereja harus berjalan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena yang kita hadapi nggak kelihatan mata. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi kuasa-kuasa penguasa di dunia ini, penguasa-penguasa roh-roh teritorial di dunia ini, yang kita nggak bisa lihat. Itu hanya kita bisa hadapi dengan doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan, saudaraku, bukan hasil dari situasi yang baik, tetapi ungkapan iman kepada Tuhan yang tetap berdaulat. Ada orang-orang tertentu, saudaraku, kalau lagi happy, kalau lagi senang, lagi diberkati, banyak duit, bisa dia berdoa, muji Tuhan. Wah, begitu antusias dalam melayani. Tapi kalau lagi susah, kalau lagi dalam keadaan tertekan, rasanya sulit untuk berdoa. Saya mau katakan, saudaraku, bahwa doa, pujian, penyembahan itu bukan karena hasil dari situasi, tapi ungkapan iman. Justru ketika engkau susah, engkau tetap bisa berdoa, engkau tetap bisa mengucap syukur, engkau tetap bisa menyembah dan memuji Tuhan. Itu adalah bukti dari iman sejatimu karena engkau tetap mempercayai Tuhan. Amin. Ini hal yang pertama, saudaraku, ya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi
yang tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah kita. Andalkan kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Oke, next. Yang kedua, kita kembali saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, sekarang kita lihat ayat 30 dan sampai ayat 33. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudaraku, ceritanya ketika pintu-pintu penjara itu mulai terkoyak, kepala penjara dalam rasa khawatir dan takutnya dia mulai ambil pedangnya, dia mau hunus dirinya sendiri, dia mau bunuh diri. Tapi Paulus segera berteriak, "Jangan kau apa-apakan dirimu sebab kami tetap ada di sini." Dan setelah itu saudaraku, dengan rasa takutnya kepala penjara ini bertanya, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Saya mau bilang saudaraku, di luar sana, dengar baik-baik, di luar sana ada banyak orang sebenarnya yang mau bertanya kepada kita, bagaimana supaya aku selamat? Saya mau katakan saudaraku, kepala penjara ini melihat kuasa Tuhan dan dia dalam rasa ketakutannya, kekhawatirannya bertanya apa yang harus dia perbuat. Dan perhatikan jawabannya, sederhana saudaraku, apa yang dijawab oleh Paulus, singkat, padat, dan berisi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Hal yang kedua saudaraku, yuk izinkan Tuhan menjadikan penderitaanmu, persoalanmu itu menjadi sebuah kesaksian. Melalui persoalanmu, melalui pergumulanmu, mengenai masalahmu, justru itu menjadi sesuatu kesaksian yang membawa orang mendapat penghiburan, bahkan mendapatkan kasih karunia Allah, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Izinkan Tuhan menjadikan penderitaanmu menjadi sebuah kesaksian. Tapi seringkali saudaraku, mulut kita ini terkunci gitu ya. Kalau orang padahal sudah depan mata, saya ingat beberapa orang ya, termasuk dulu security Pak Njun gitu ya. Dia mulai cerita gitu ya. "Aduh Pak, hidup susah." Simple jawabannya. Kau mau mengalami kelepasan, percaya Tuhan Yesus Kristus. Saya ini mohon maaf ini ya. Dulu waktu lagi remaja masih nakal-nakalnya gitu ya, ikut-ikut naik motor tengah malam gitu ya. Tapi hatinya kan udah hamba Tuhan gitu, walaupun nakal gitu ya. Jangan ikuti ya, jangan ikuti Bapak Gembalamu. Para pelayan-pelayan Tuhan, jangan ikuti Bapak Gembalamu ya. Ini kan cerita. Pan saya juga gedenya di sini kan, melayani di gereja ini. Waktu itu jam berapa ibadah? Jam 6 pagi. Kembalinya jam berapa Pak Gembala? Jam 4 pagi. Jadi abis muter-muter tuh malam mingguan tuh gak tidur gitu ya. Jam 4 pagi Pak Yermia tuh, Pak Gembala lagi nyalain mobilnya, panasin mobil kan. Cut. Kan di sebelahan kan rumahnya kan. Saya pulang. "Hau, baru pulang?" "Ya Om." "Shalom." Masukin motor, mandi. Jam 6 naik atas mimbar. "Shalom, pimpin pujian." Jangan diikuti ya, jangan ya nak ya. Satu kali saudaraku, saya lagi di kayak sebuah kafe begitu ya. Ngobrol dengan seorang wanita, saya nggak tahu saudaraku siapa wanita ini. Tapi wanita ini mulai cerita, mulai curhat gitu ya. Dan waktu pada saat itu insting saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya jawab, "Anda mau kelepasan, Anda mau pertolongan Tuhan, Anda percaya dengan Yesus Kristus. Saya nggak paksa Anda, tapi kalau Anda mau saya akan doakan Anda."
Ya, orang kalau lagi punya masalah, saudaraku, mau aja didoain gitu ya. Saya sambil menjelaskan tentang Tuhan dan saya berdoa buat dia. Begitu selesai, saudaraku, teman-teman kelepak saya, oh gila lu tahu gak siapa itu? Enggak, pelacur itu. Wah, saya nggak tahu gitu ya. Kalau tahu juga mungkin saya takut gitu ya. Tapi saya mau bilang seperti yang tadi saya bilang, saudaraku, di luar sana sebenarnya ada begitu banyak orang yang bertanya kepada kita, bagaimana supaya aku bisa selamat. Cuman kita yang seringkali, saudaraku, tidak berani, mulut kita terkunci, entah itu paisengki katanya ya, nggak enak hati gitu. Rasanya terkunci berat untuk cerita tentang nama Yesus Kristus. Hari ini, saudaraku, yuk izinkan Tuhan menjadikan persoalanmu, pergumulanmu, penderitaanmu, apa yang pernah engkau alami menjadi sebuah kesaksian yang memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Amin. Oke, next. Tuhan bisa memakai penderitaan kita menjadi kesaksian yang menyentuh hati orang lain. Karena itu nyatakan Injil menjadi kabar baik dan kekuatan Allah yang menjawab kebutuhan terdalam manusia. Makanya waktu Paulus ditanya bagaimana aku supaya dapat selamat, Paulus gak cerita panjang lebar. Dia langsung berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kenapa? Karena nama Yesus, saudaraku, itu adalah jawaban yang tuntas. Berita Injil menjadi jawaban yang sempurna, yang menjawab seluruh kebutuhan manusia. Karena itu saya mau katakan, saudaraku, beritakan Injil kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitarmu. Bukan hanya sebuah nasihat moral. Ya lu harus kerja keras, lu gak boleh nakal-nakal. Itu biasa, saudaraku, itu standar. Itu nasihat semua orang dunia juga tahu. Tapi satu perkara, biar mulutmu menyatakan engkau mau selamat, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebuah jawaban yang singkat tapi padat dan berisi. Jawaban yang mengubah kehidupan manusia secara sempurna dan secara tuntas menjawab kebutuhan hidup manusia. Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada tapinya ya, kita baca selanjutnya. Sebab itu tetaplah bersikap benar ya. Karena orang lain sedang melihat bagaimana kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Jangan ini kita sendiri hidupnya kacau balau. Kita sendiri hidupnya suka nakal, suka korupsi, suka nyolong. Lalu kita cerita tentang nama Tuhan Yesus Kristus. Langsung dikelepak kita. Ah lu kayak gaya, lu kayak orang bener aja lu. Orang akan melihat bagaimana kita hidup. Amin. Jangan sia-siakan penderitaan. Biarlah itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir. Wah. Oke, ini yang penting, saudaraku ya. Coba kita lihat kembali ayat 34, saudaraku. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 34. Ya, 34. Kling. Oke, sekarang Bapak Ibu yang baca ya. 2, 3. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudaraku dengar baik-baik ceritanya nih. Jadi setelah kepala penjara percaya Yesus, lalu kepala penjara bikin pesta, saudaraku. Siapin makanan, minuman, dan hidangan buat Paulus dan Silas. Pertanyaan saya, saudaraku, masalahnya sudah selesai belum? Belum. Orang Paulus dan Silas punya masalah bukan sama kepala penjara, tapi sama atasannya, sama para pembesar-pembesar di kota Filipi. Mereka lah yang mendera, mereka lah yang melemparkan Paulus ke dalam penjara. Tapi saudaraku dengar baik-baik, waktu kepala penjara ini bikin pesta, Paulus dan Silas turut bergembira, turut serta dalam sukacita seperti para kepala penjara dan keluarganya ini yang hari itu
percaya dan menerima Yesus. Saya mau katakan saudaraku, hal yang ketiga, ekspresikan sukacitamu itu dalam tindakan yang nyata. Ada begitu banyak orang ketika mereka punya masalah, ketika mereka ada dalam pergumulan, ketika mereka ada dalam penderitaan, hilang sukacita mereka. Ya dulu pembina kita seringkali bilang saudaraku, seperti pepaya Cibinong yang bengkok. Gitu ya. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu tuh pepaya Cibinong yang bengkok kayak apa gitu ya. Tapi yang jelas mukanya asem dekok begitu ya. Datang cemberut, asem banget begitu ya. Begitu dengar khotbah, sangkal diri, pikul salib. Wah pulangnya lebih asem lagi tuh muka gitu ya. Datang susah, pulang tambah susah gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, itu tidak menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang beriman. Itu tidak menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya, dia akan mengekspresikan sukacitanya di dalam tindakan yang nyata. Waktu Paulus diajak berpesta, diajak bersukacita, dia turut bergembira. Sukacita. Kenapa? Karena dia tidak dilindas, tidak diinjak oleh masalah. Iman yang sejati, saudaraku, selalu diikuti dengan langkah yang nyata. Ya, ini ada ayat pembandingnya, saudaraku. Saya akan bacakan saja. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Jadi kalau engkau berkata bahwa engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sekalipun kita ada dalam masalah, ada penderitaan, ada persoalan, tapi biar sukacita kita tetap meluap. Sukacita kita tidak tergilas oleh persoalan kita. Kita tetap menunjukkan sebuah ekspresi dalam tindakan yang nyata, yang menunjukkan bahwa kita punya iman yang sejati di dalam Kristus. Amin. Oke, lanjut saudaraku. Ini ada nasihat yang ditulis oleh penulis Amsal, saudaraku. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Ini jangan main-main loh saudara ya. Ini bener loh. Orang kalau sudah hatinya susah gitu ya. Orang yang merasa hatinya paling menderita. Orang yang paling susah sedunia. Hati-hati saudaraku. Perjalanan kehidupannya akan selalu susah. Seperti apa yang dinyatakan oleh kitab Amsal ini. Hati orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ini sama seirama dengan pernyataan Amsal Sulaiman yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, gue dengar baik-baik ya. Semangat yang patah, orang yang merasa susah hati, orang yang merasa tertekan, depresi, stres, terus menerus. Secara otomatis dari tubuhnya sendiri akan menghasilkan sebuah enzim, hormon-hormon yang negatif. Yang pasti akan merusak tubuhnya. Kecenderungannya orang tadinya sehat-sehat, baik-baik, gak kenapa-napa, gak ada penyakit apa-apa. Tapi begitu hidupnya terus stres, terus tertekan, merasa susah hati, terus menerus. Percayalah, kolesterol naik, darah tinggi naik, asam urat naik, gula naik, semua jadi bermasalah dan berpenyakit. Mah jadi GERD, itu udah penyakit-penyakit umum tuh. Ya. Pokoknya kalau udah stres itu naik semua tuh yang kayak gitu-gitu. Makanya firman Tuhan bilang apa? Hati yang patah keringkan tulang. Kenapa? Karena semua yang merasa bersusah akan menjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan seseorang. Tetapi sebaliknya, hati yang gembira, hati yang bersukacita, hati yang senang, menjadi obat. Bahkan firman Tuhan bilang obat yang manjur. Dan itu ternyata benar saudaraku. Ya, setelah ditelitikan begitu orang bersukacita, orang akan menghasilkan itu hormon-hormon endorfin, pokoknya yang membangkitkan gitu ya. Hormon-hormon yang membuat sehat
khususnya akan menghasilkan imunitas tubuh, bodyguard tubuh yang kuat sehingga orang itu nggak mudah sakit. Ya, ini hari ini zaman ini lagi flu ini flu. Dulu flu ya flu aja gitu ya. Sekarang ada flu Hong Kong, flu Singapura, flu Taiwan. Udah pusing dah. Itu flu bisa jalan-jalan rupanya gitu ya. Bapak pendeta aja belum pernah jalan-jalan sampai jauh-jauh gitu ya. Tapi flu udah bisa ke sana gitu ya. Tapi sekali lagi saudaraku, orang yang punya hati yang gembira, firman Tuhan bilang saudaraku, imunitas tubuhnya akan kuat. Makanya dikatakan obat yang manjur sehat. Orang yang bergembira harus hatinya selalu berpesta. Siapa di sini lagi susah? Bikin pesta ya? Ajak Bapak Gembala ya? Oh bukan gitu, bukan gitu. Maksudnya sekalipun kau susah, sekalipun kau punya persoalan, hatimu harus tetap berpesta, harus tetap bersuka cita. Jangan dilindas oleh masalah. Amin. Oke, kita lihat bawahnya saudaraku ya. Tadi kita sudah lihat hasilnya ya. Tahu nggak nih ceritanya saudaraku selanjutnya? Ayo sekolah minggunya ada yang lulus? Ini ceritanya menarik loh saudara. Ya, coba kita kembali saudaraku, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 35 tadi. Sekarang kita baca ayat 36 ya saudaraku. Setelah ayat 35 dulu kita baca ya. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota, jadi setelah Paulus malamnya nih happy-happy bikin pesta, setelah siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesannya apa? Lepaskanlah kedua orang itu. Mujizat langsung nyata saudaraku. Jadi sekali lagi ya, hatimu susah bikin pesta. Maksudnya hatinya tetap harus happy, mujizat nyata. Ya. Paulus malam-malamnya masih dibersihin tuh hasil gebugannya, di deraannya. Dia pesta, dia sukacita, pagi-paginya menjelang siang langsung perintah dibebasin. Apakah Paulus begitu dibebasin langsung, "Wih, hore, bebas"? Enggak. Dia belagu banget kalau saudara baca selanjutnya saudaraku. Paulus bilang begini, ayat 36-nya ya. Enak aja lu. Udah gua digebukin, dilempar ke dalam penjara. Terus sekarang lu mau bebasin gua gitu aja? Enak aja lu. Enggak bisa. Itu yang para pembesar-pembesar itu datang dulu kemari. Minta maaf. Kalau udah selesai minta maaf baru selesai urusannya. Akhirnya mereka saudaraku rame-rame datang ke Paulus. Kenapa mereka bisa datang ke Paulus? Karena rupanya Paulus dan Silas bukan orang Yahudi, tapi orang Romawi. Wah, mereka begitu tahu, ternyata bukan orang Yahudi ya, orang Roma loh. Wah, orang Roma pada saat itu punya kedudukan yang sangat terhormat karena penjajah kan, Romawi kan memang saat itu kan lagi berkuasa. Mereka takut, ternyata Paulus dan Silas bukan orang Yahudi, ternyata orang Roma. Dan mereka dengan ketakutan mereka datang kepada Paulus dan minta, "Om Paulus maafin ya, Om Silas maafin ya." Baru selesai urusannya saudara. Sekali lagi, ketika hatimu bersuka cita, bukan hanya menunjukkan sebuah ekspresi, engkau punya iman, tapi yang lebih hebat lagi, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Sebab itu jangan dilindas oleh masalah, tapi berdiri di atas masalah. Dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebagai penutup, baca ya, 1 Korintus 5 ayat 8, dibaca sama-sama. 2, 3, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Biar hati kita bersuka cita di dalam kemurnian dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap bersuka cita di tengah penderitaan. Amin. Yuk, saya undang pemain musik. Mari kita nyatakan pujian yang tadi saudaraku ya, berkali-kali kau menolong. Meskipun
Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong. Haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan yang baru datang buat kita. Hari ini kita belajar dari seorang Paulus dan Silas. Di tengah-tengah deraan, bahkan dilempar ke dalam penjara dan dibelenggu. Dalam penderitaan yang begitu amat sangat. Tapi Paulus tidak kehilangan sukacita. Paulus tetap bergembira. Bahkan menjadi berkat keselamatan bagi kepala penjara dan seisi rumahnya. Hari ini Tuhan mau, sekalipun kita dalam persoalan, masalah, pergumulan, bahkan penderitaan sekalipun, tetaplah bersukacita. Bagaimana caranya? Yang pertama, andalkan kuasa doa, pujian dan penyembahan. Sesuatu yang mungkin dianggap klise buat gereja Pentakosta. Tetapi harus kita akui, di dalam doa, pujian, penyembahan, disitulah kuasa Tuhan berkarya bekerja dengan supranatural, berkarya dengan dahsyat, membebaskan, melepaskan dari luar. Terjadi fenomena yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan bukan hanya itu, doa, pujian, penyembahan akan mengubahkan situasi hati kita. Akan ada damai sejahtera Allah yang menjaga, yang memelihara hati dan pikiran kita. Oleh karena itu biar kita mau menjadi pribadi yang selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bukan sekedar pada saat keadaan baik, tapi menjadi satu ungkapan iman yang kita nyatakan kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan nyatakan bagaimana di tengah-tengah penderitaan, persoalan, masalah, kita tetap bersukacita. Izinkan Tuhan menjadikan penderitaan kita menjadi sebuah kesaksian. Di luar sana, orang-orang dunia sebenarnya sedang bertanya kepada kita, bagaimana caranya supaya aku selamat? Melalui penderitaan, persoalan, masalah yang kita lalui. Itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup dalam hidup mereka. Mereka akan tertarik melihat bagaimana kekuatan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena itu beritakanlah Injil. Nyatakanlah nama Yesus
kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Bukan sekedar hanya pesan moral buat mereka. Bukan hanya nasihat-nasihat duniawi yang seperti dilontarkan banyak orang. Tapi simple, padat dan berisi. Sebutkan nama Yesus yang menjadi jawaban, yang menjadi solusi seluruh kebutuhan hidup manusia. Dan yang terakhir saudaraku, bagaimana di tengah-tengah penderitaan, persoalan, masalah kita tetap bersuka cita. Firman Tuhan katakan, ekspresikan sukacita itu dalam tindakan nyata. Sekalipun kau punya masalah, hatimu harus bersuka cita, hatimu harus berpesta. Itu menunjukkan sebuah langkah iman sejati. Engkau tidak dilindas oleh masalah, engkau tidak tergulung oleh pergumulan. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita itu akan membawa kita kepada keadaan yang baik. Sebaliknya, hati yang berkesusahan, hari orang berkesusahan akan menjadi buruk semuanya. Karena itu, biar hati kita menunjukkan sebuah ekspresi, kita selalu bersuka cita. Biar kita bersuka cita, bergembira dalam kemurnian dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Pagi ini yang diperdengarkan buat kami. Tuhan meteraikan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biar sungguh-sungguh sekalipun ada dalam penderitaan, ada dalam persoalan, ada dalam pergumulan, kami tetap bersuka cita. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Ya, kita sudah berkati. Terima kasih Pak Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga siapkan persembahan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini, untuk amplop yang sudah tersedia, dan juga boleh pakai kris yang tersedia kanan kiri Bapak sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari juga ya. Kita siapkan, kita berdoa, kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan saatnya ini yang terbaik kami mau bawa persembahan dalam rumah-Mu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Polres Gaga yang harus kami terus dukung Tuhan, sehingga semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, nanti sebelah kanan saya, lanjut sebelah kiri. Berikan puji Tuhan. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi Tuhan memberkati. Kita saksikan warta jemaat.
Shalom Jemaat GBK Tarizo, Warta Jemaat, Minggu 26 Oktober 2025. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Dan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah anak atau Katarizo Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung dalam ibadah KAG yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Cipondo hari Jumat tanggal 31 Oktober. Komsel Poris Indah hari Kamis tanggal 6 November bertempat di rumah Bapak Susanto Avon. Dan Komsel Poris Gaga hari Jumat tanggal 7 November. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Ibadah WBI dilaksanakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Bagi para pelayan Tuhan, mari bergabung dalam ibadah DKP hari Sabtu tanggal 1 November pukul 5:30 pagi bertempat di gereja. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 2 November. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan mengembalikan persepuluhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Irene Magdalena dan Saudari Cynthia. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. GBK Tarizo mengucapkan selamat atas pernikahan Saudara Kristianto dan Saudari Cynthia pada tanggal 25 Oktober 2025. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat GBK Tarizo yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan tanpa terkecuali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Irene Magdalena dan buat putriku Cynthia Rahel Winata. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ini dua-duanya persis hari ini ya, tanggal 26 Oktober berulang tahun ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan gereja ya, silahkan hubungi nomor-nomor yang sudah ada tadi ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Toga ya, atau juga di sekretariat Saudari Sheila maupun juga Diki gitu ya. Kalau butuh bantuannya apa gitu ya. Oh, genteng saya bocor Pak gitu ya. Kalau Diki bisa betulin, boleh juga gitu ya. Asal Dikinya bisa gitu ya. Ya jangan dipaksa gitu ya. Orang Dikinya nggak bisa ya dipaksa harus benerin gitu. Ya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa ya silakan gitu ya. Intinya siapa yang membutuhkan pelayanan silakan hubungi gitu ya. Sekali lagi kapan saja. Mau jam 2 malam jangan berasa gak enak Pak Gembala lagi tidur. Kalau memang genting, butuh, urgensi, silakan hubungi. Tapi jangan kayak dulu ya. Urusan pasang bendera jam 2 malam bangunin gua. Jam 2 malam, kering gitu kan. Kita angkat, pikir siapa nih? Wih, jemaat angkat. Pikir ada yang sakit kan. Pak Gembala, belum pasang bendera tuh. Pasang bendera dulu, udah tanggal 17 nih. Ya ampun Tuhan, pasang bendera doang. Apa gak ada ntar besok apa gitu ya. Kalau memang penting silahkan hubungin aja gitu ya. Handphone saya tetap nyala kok ya 24 jam. Saya nggak bisa dihubungin ada ibu ya, silahkan hubungin ke Ibu Gembala. Pokoknya kalau memang butuh jangan takut, jangan ragu-ragu. Kami siap melayani saudara gitu ya. Karena kami adalah hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir diingatkan buat para pelayan-pelayan Tuhan,
hari Sabtu ini ada doa komitmen pelayan. Dihimbau lagi, dan dihimbau lagi. Datang woi, doa woi. Jangan pada malas doa ya. Kita bergerak dengan kuasa dan kasih Roh Kudus. Kita mampu, kita bisa. Ya, ini semua anugerah Tuhan. Masa saudara gak bersyukur sih? Sekarang gereja kita udah cakep loh saudara. Udah naik ke atas belum? Oh, belum ya. Hampir jadi saudaraku ya. Mudah-mudahan beberapa minggu lagi kita sudah naik ke atas. Tapi masih naik kaki ya. Liftnya belum ada saudaraku ya. Liftnya masih butuh 300 sekian juta lagi saudaraku. Belum ada duitnya gitu ya. Tapi untuk peredam dan sebagainya kita lagi upayakan secepatnya gitu ya. Supaya minggu-minggu depan kita sudah bisa pakai di atas. Tapi kalau jemaatnya teman segini, wah kopong saudaraku, itu gede banget itu di atas. Jadi ajak jiwa-jiwa yang baru ya. Menangkan jiwa-jiwa yang baru. Mau? Udah lemes amat. Mau. Oke yuk kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Sukacita kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bernyanyi, memuji, menyembah, meninggikan nama Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hari ini juga kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami tetap bersukacita di tengah penderitaan, di tengah persoalan dan masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu berkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan. Tidak terkecuali apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan untuk Tuhan. Kami percaya berkat Allah berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memperhitungkan dalam segala apa yang kami lakukan untuk Tuhan sebagai kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, terus untuk gereja kami. Tuhan limpahkan anugerah-Mu. Tuhan tuntun pekerjaan-Mu di tempat ini. Sebab kami tahu ini adalah pekerjaan-Mu. Gereja inilah milik-Mu Tuhan. Karena itu bawa dalam rancangan dan keinginan kehendak Tuhan nyata di tengah-tengah gereja ini. Engkau yang menyatakan anugerah-Mu Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kami. Bukan sekedar ibadah biasa, tapi benar-benar menjadi ibadah yang inspiratif. Ibadah yang menghadirkan kuasa dan kasih Tuhan. Setiap orang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lawatan Tuhan, memulihkan, memberkati, bahkan menyembuhkan setiap pribadi. Karena itu berkati Tuhan, mulai dari gembala jemaat, pengurus, para pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus komisi, bahkan sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Berikan kami kesatuan hati. Seia sekata berjalan hanya memandang kepada kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya tempat ini akan Tuhan pakai untuk menjadi wadah yang besar. Menjangkau banyak jiwa di kota Tangerang ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati
Gereja ini Tuhan, dalam pembangunannya kami percaya kalau Tuhan sudah memulainya, bahkan Tuhan akan menyelesaikannya dengan sempurna. Segala sesuatu yang kami butuhkan, khususnya untuk pembelian lift Tuhan, yang kami butuhkan untuk orang-orang tua dan orang-orang yang lemah tubuhnya, Tuhan Engkau memberkati. Kami membutuhkan masih banyak dana Tuhan. Tuhan yang mengadakan, Tuhan menyediakan buat kami. Kami percaya Tuhan yang akan menyatakan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus, limpahkan berkat-Mu Tuhan buat setiap hidup kami, agar kami juga tetap dapat mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Bahkan berdoa Tuhan secara khusus juga buat bangsa negara kami Indonesia, dalam tangan kasih-Mu. Kami memberkati tanah air kami, bumi Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dari perkara-perkara yang jahat dan buruk. Tuhan hadik semua jauh dari bumi Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah, baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif, penyelenggara negara. Tuhan berkati para penegak-penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK, kepolisian. Tuhan berkati biar mereka boleh bekerja menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Tuhan nyatakan anugerah-Mu buat bangsa kami Indonesia di tengah-tengah masa-masa sukar dunia, ekonomi, resesi ekonomi global dunia. Indonesia tetap survive karena Tuhan memberkati. Indonesia tetap dapat bertahan dan dapat tetap baik keadaannya karena Tuhan memberkati. Kami memberkati Indonesia, umat-Mu berdoa buat Indonesia. Tangan Tuhan yang memberkati, bahkan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan juga mengasihi dan memperdulikan hidup kami. Di tengah-tengah apa yang menjadi pekerjaan, usaha, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan, freelance kami, apapun Tuhan yang kami lakukan dalam kebenaran firman-Mu, maka tangan Tuhan membuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah menjadikan semua yang kami kerjakan menghasilkan yang terbaik. Limpah berkat Allah. Jemaat-Mu di GBK Tariso tidak yang hidup susah, tidak yang hidup kekurangan, tidak yang hidup dalam penderitaan dan masalah ekonomi. Semuanya tercukupi, bahkan diberkati dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Bahkan pagar perlindungan-Mu Tuhan membungkus umat-Mu, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Keluar masuk kami dari rumah kami dan dimanapun kami berada, Tuhan pagari dengan perlindungan dari tempat maha tinggi. Kesehatan kami terpelihara, terjaga di tengah-tengah masa-masa musim pancaroba, flu, batuk, pilek yang begitu banyak dalam rupa-rupanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jaga kami, Tuhan berkati kami, kesehatan kami terpelihara di dalam berkat nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau limpahkan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Rumah tangga muda, pasangan-pasangan muda yang merindukan keturunan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati buah kandungan mereka. Kau berikan kesuburan buat mereka supaya mereka memiliki keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu Tuhan tercurah buat keluarga-keluarga muda yang saat ini juga sedang merindukan memiliki rumah, memiliki kendaraan. Tuhan yang tolong dan berkati. Kami percaya Tuhan, Kau yang Allah yang mencukupkan, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan. Biarlah sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami pulang membawa berkat yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap semangat di dalam Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Selamat hari Minggu.